Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Para saimin saimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sejenak kita akan menggunakan waktu. Waktunya singkat, tetapi berkah. Apalagi kita tengah menjalankan ibadah puasa. Maka di kesempatan ini, tanpa banyak mukadimah, kita ingin menyampaikan kajian-kajian khusus terhadap Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka misalnya pada siang hari ini awal surat Al-Kahfi. Di situ terbaca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran hasanah. Sebelum kita jelaskan isinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu kita kemukakan surat Al-Quran yang berisi 114 surat, yang awalnya dengan kalimat alhamdu itu hanya 5 surat. Surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-An'am, yang ketiga surat Al-Kahfi, yang keempat surat Fatir, yang kelima surat Saba. Kalimat itu dimulai dengan alhamdu. Kalau Al-Fatihah sambungannya sesudah alhamdu itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini setelah lillahnya itu beda lagi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Semuanya dimulai dengan kata-kata pujian. Segala yang berhak dapat pujian atau segala bentuk model pujian itu pemiliknya hanya Allah, tidak ada yang lain. Khusus di awal surat Al-Kahfi ini, Bapak-bapak Ibu, apa masalahnya kita memuji Allah di sini? Alladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Allah mana yang kita puji? Adalah Allah yang sudah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Kepada seorang hambanya. Ada kalimat-kalimat menarik di situ, di sini sebetulnya, Bapak-bapak, yang perlu kita jelaskan. Allah menyebut di sini bukan ala rasulihi, tapi ala abdihi. Al-Quran itu diturunkan kepada hambanya. Akan menarik lagi nanti Bapak Ibu, kalau awal surat Al-Kahfi ini diawali dengan menyebut kalimat abdihi pula, tapi di awal surat sebelumnya, surat Al-Isra, itu pakai kalimat bi abdihi pula.
Tapi diawali dengan subhanallazi asra bi'abdihi. Apa kaji di sini oleh para mufassir terbayang pikiran di sini untuk kita sampaikan ke muslimin. Apa itu? Kok Al-Quran diturunkan kepada hambanya, kepada abdi? Kok perjalanan Isra Mi'raj itu yang diperjalankan itu dengan menyebut abdihi? Karena kata para ulama, pada dasarnya kita ini semuanya abdun, abdihi, hamba Allah. Tapi perlu kita pahami, hamba Allah yang biasa kondisinya ini bisa meningkat dirinya dengan semangat berubudiyah, yaitu bisa meningkat kualitas dirinya itu dengan peningkatan kualitas ibadah. Maka kata para ulama, misalnya Imam Asy'arawi menyebut, itu sebabnya kalimatnya di sini ala abdihil kitab, kepada hambanya yang masih murni kemanusiaannya, yang belum terpengaruh oleh sentuhan-sentuhan lain, di mana Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi. Mengapa Al-Quran dipercayakan kepada orang yang ummi ini? Karena isi Al-Quran itu disebutkan di ayat ini. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang berbelok-belok, yang bengkok, yang tidak lurus. Yang tidak lurus itulah yang disebut dengan qayyiman. Itu yang bisa tegak lurus dia. Yang qayyiman, yang sangat ideal, yang sangat tinggi nilainya, yaitu yang tidak bengkok itu. Diterima oleh siapa? Oleh hamba Allah yang memang masih murni itu pula. Mengapa? Orangnya yang harus murni, dia tidak mau macam-macam. Kalau kepada orang yang berisi sesuatu yang lain di otaknya, di hatinya, bapak-bapak kaum muslimin, aturan yang murni dalam Al-Quran itu akan dirubah-rubahnya. Para pemimpin yang mudah merubah aturan ini adalah pemimpin perusak. Maka Al-Quran sengaja diturunkan kepada orang yang terjamin tidak mampu merusak. Kaum muslimin begini membaca Al-Quran itu. Kalau kita baca, kita amati seperti itu, ternyata Al-Quran ketika kita tafsirkan, dia akan menyentuh-nyentuh suasana-suasana yang sedang terjadi. Kita mudah mendengar tadi kaum muslimin, kalau celoteh bapak-bapak sebelum salat sunat tetap membicarakan hal-hal yang sangat aktual hari ini. Entah apa yang terjadi kemarin atau apa yang terjadi tadi malam. Begitu PK-nya kita. Jadi Al-Quran itu disiapkan sebagai ajaran yang paling ideal, diterima oleh orang yang jujur, sehingga tidak pernah dibelokkan pelaksanaannya. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan hal yang macam-macam. Maka apa fungsi Al-Quran itu? Di susunan ayat ini disebutkan fungsinya itu liyundhira ba'san syadida wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Itu fungsi Al-Quran. Pertama, memberikan peringatan kepada orang
kalau orang itu tidak berjalan lurus dan tidak berkata benar. Jalan lurus dan kata benar ini, bapak-bapak kaum muslimin, mudah dirubah orang. Siapa yang merubah? Dalam pepatah Minang kita muncul, jalan dia lihat di orang Paladang, cupa dia lihat di orang Panggaleh. Orang Paladang di orang Panggaleh sama tuh bapak. Orang bisnis kedua-duanya. Orang Paladang itu jangan bapak kira orang yang punya sawah setengah hektar atau seperempat hektar. Cobalah sebut orang yang Paladang punya ribuan hektar perkebunan. Itu justru jalan yang sudah ada bisa dirombak. Jalan itu adalah aturan. Cupa tadi sebenarnya aturan. Siapa yang merubah-rubahnya? Kalau cupa orang Panggaleh yang merubahnya. Kalau jalan orang yang lewat, orang Paladang yang merubahnya. Dalam kehidupan nyata apa itu? Orang yang berkepentingan, maka berbagai aturan dirubah. Al-Quran sengaja diturunkan begitu murni sebagai ajaran ideal. Untuk apa gunanya? Memberikan peringatan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dan memberikan kabar yang menyenangkan kalau orang itu mukmin dan beramal saleh. Orang mukmin dan beramal saleh itu dijanjikan di sini, annalahum ajran hasanah. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat baik sekali. Bahkan pahala itu bisa didapatkannya secara permanen. Makithina fihi abada. Itu permanen. Siapa yang bisa mendapatkan fasilitas yang permanen? Hanya orang yang lurus tegaknya, benar tindakannya, berdasarkan aturan dan undang-undang semuanya. Inilah orang yang dijamin bertahan hidup dan bisa langgeng perbuatan-perbuatannya. Kaum muslimin, baru terasa sedikit. Kalau Al-Quran kita baca, terasa turun tadi malam, kita baca hari ini untuk memberikan petunjuk kepada kita yang sedang melaksanakan kehidupan hari ini, dan terasa di sini Al-Quran itu turun. Inilah cara-cara diantara memahami Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.